temui itu apa dan sebagainya. Terus kemudian si guru itu menyampaikan potensi kesulitan-kesulitan yang kemungkinan dihadapi gitu loh. Jadi sudah ada komunikasi sebelum pelaksanaan supervisi. Nah, terus kemudian kegiatan supervisi itu sendiri, kegiatan di kelas, si guru menyampaikan materi dan lain sebagainya. Terus kepala sekolah itu sebagai supervisor itu mengamati proses pembelajaran. Nah, terus kemudian setelah itu, di akhir, setelah kegiatan supervisi, guru beserta kepala sekolah kan kemudian ketemu di ruang kepala sekolah. Di situ mendiskusikan tentang pelaksanaan kegiatan. Makanya tadi saya tanyakan, yang dilakukan kepala sekolah di situ kan mengevaluasi. Jadi menilai, tadi pelaksanaannya seperti ini, dan sebagainya. Terus kemudian ada diskusi tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, terus kemudian kepala sekolah itu memberikan nasihat, memberikan masukan. Nah, terus kemarin dengan kegiatan itu kan terjadi perdebatan. Kalau di dalam proses prinsip coaching memberikan nasihat kepala sekolah itu tidak diperbolehkan. Makanya kan kemarin ada sedikit perbedaan pendapat antara peserta yang sudah mendapatkan materi dengan narasumber. Dalam hal ini kemarin itu Pak Lalen. Nah, dari pengawas lah intinya seperti itu. Nah, makanya kan di sini perlu kita luruskan dulu gitu loh. Jadi di dalam proses coaching itu sendiri, nanti kita sebagai coach boleh tidak memberikan nasihat, kan seperti itu. Makanya kita perlu menyamakan itu dulu. Nek, pemahamannya Mbak Evi sendiri gimana? Kalau pemahamanku sih selama kemarin nonton video itu ya Pak ya, itu coachnya itu tidak memberi nasihat kepada siapa satunya Pak? Ya. Coachnya hanya menggali hanya menggali aja gitu Pak. Kalau mau ada kesepakatan yang tadi Bapak sampaikan ya tidak apa-apa sih, bisa masuk juga. Makanya kan kemarin kan terus terjadi perdebatannya itu kan berarti kan itu melanggar prinsip koci karena kepala sekolah. Jadi dalam hal ini kan kepala sekolah kan pada akhirnya kan memberikan nasihat, itu tidak diperbolehkan. Jadi solusi itu harus muncul dari dalam diri si koci itu sendiri gitu loh. Sementara di dalam praktik sehari-hari kan jarang loh seorang guru itu mampu menemukan solusi. Solusi itu ditemukan dari masukan dari orang lain kan seperti itu. Oke. Sekarang berarti, mau praktek? Boleh Pak? Ya boleh. Boleh. Mbak Evi sebagai coachnya, apa? Ya, Bapak coachnya ya. Ya. Mulai ya Pak ya. Ya. Pak, bantu saya dong Pak. Saya nih sebenarnya ada masalah dengan curhat deh Pak, boleh kan? Boleh, silakan. Sebenarnya itu saya ada masalah, bukan masalah sih. Ini mungkin karena kurang komunikasi aja ya dengan salah seorang guru yang ada di sini, gitu. Iya. Baiknya gimana ya Pak ya? Saya pun masalahnya tuh sebenarnya masalahnya mungkin hanya cuma kurang komunikasi aja gitu. Iya. Ya, kira-kira apakah Bu Evi sudah melakukan pengidentifikasian permasalahan tersebut, kemudian sudah melakukan konfirmasi dengan yang bersangkutan, apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Bu Evi? Kalau masalah kendala insya Allah sudah Pak, tapi kayaknya kurang kita itu
kurang terbuka, jadi kurang terbuka gitu aja Pak. Kayak kucing-kucingan. Itu istilahnya Ya, kucing-kucingan. Kalau kalau saya boleh maju dia misalkan mundur. diceritakan, ya, ya, Lah kalau boleh ceritanya tahu gimana ya? kira-kira kronologisnya bagaimana? Kronologisnya gini ya Pak, saya cuma merasa aja ya. Saya merasa cuma gini, dia itu disayang ya. Dia itu disayang sebagai anak kesayangan di sekolah ini. Nah, sementara kita yang lainnya itu tidak gitu. Nah, jadi apa ya? Saya juga bingung mau ceritanya Pak, soalnya panjang. Iya, heeh. Tidak apa-apa, Intinya seperti halnya intinya cuma itu aja sih Pak, apa ya, istilahnya saya memandangnya dari sisi saya, dia itu jadi anak kesayangan di kepala sekolah saya di sini. ya. Terus teman-teman yang lain tidak, gitu. Itu intinya cuma itu. Mhm. Apakah Bu Evi pernah melakukan, mencari tahu, kira-kira apa yang menyebabkan teman Bu Evi tersebut, mengapa dia bisa menjadi anak kesayangan di sekolah tersebut? Mungkin dari sisi prestasi, atau mungkin dalam hal sikap kepada peserta didik misalkan, seperti itu, pernah melakukan, meneliti, mengamati? Kalau prestasi kayaknya belum. Kalau apa ya? Mungkin lebih ke personalnya dia dengan ibu gitu. Kalau saya kan, misalnya kalau saya didahului, ya siap gitu, selalu siap. Iya. Tapi jika teman saya itu yang didahului terus menolak, nah Mhm. itu terus dilimpahkan ke teman yang lainnya. Nah, teman yang lainnya juga merasa, "Ih, kok begitu sih? Aku tidak mau," begitu, Pak. Jadi di sini apa ya, teman-teman yang lain kurang gimana ya? Iya, Jadi iri, bukan iri sih. iya. Ya itulah pilih kasihnya itu. Nah, kira-kira apakah hal tersebut selanjutnya mengganggu kinerja dari Bu Evi sendiri? Kira-kira dengan mengetahui teman Bu Evi kok menjadi anak kesayangan, kemudian secara tidak langsung mempengaruhi, ah, mungkin Bu Evi mempunyai pemikiran, untuk apa sih saya menjadi rajin seperti ini, kalau pada akhirnya toh yang selalu menjadi anak kesayangan si A tersebut. Kira-kira hal tersebut terjadi atau tidak pada diri Bu Evi? Tidak, Pak. Tidak. Saya tetap pada pendidikan saya. Tetap apa ya, melakukan yang terbaik yang saya bisa. Tanpa Mungkin ini loh Pak, tanpa terserah lah dia bukan anak kesayangan atau bukan terserah. Yang penting saya tetap melakukan tugas saya dengan baik. Gitu. iya. Kemudian langkah apa yang sudah Bu Evi ambil untuk bisa meredakan apa ya, kesalahpahaman ya atau apa ya namanya, antara Bu Heeh. Evi dengan teman tersebut? Ya, saya tetap berusaha apa ya, guyon juga sering Pak. Saya usahakan guyon, apa ya, salaman, bercerita. Tapi kalau ketika saya yang bilang, terus dianya diam. Ya, yang penting saya sudah berusaha Bu. Bu Pak, sudah berusaha apa ya, ngelawai gitu. Iya, iya. Ya, Terus priwe mengakhiri tanggung jawabnya gimana? ya udahlah gitu aja lah Pak. Heeh, heeh. Iya, Ya, heeh. Saya intinya ya mhm, sebisa mungkin saya tetap berusaha apa ya, menjalankan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya gitu, Pak. Entah apa ya, mau di apa ya, mau dia anak kesayangan atau tidak, terserah gitu. Udah gitu iya, aja ya, Pak ya. mhm, iya, iya, mhm. Ya, kalau saya sendiri juga mengambil langkah juga seperti itu. Intinya kalau Mhm, saya pribadi, saya tidak mhm, peduli apa kata orang, saya tidak mhm. peduli prestasi yang diraih oleh orang, saya Nah, akan tetap berusaha sendiri semaksimal mungkin mengembangkan potensi yang saya miliki. Toh nah, dengan kita berprestasi, orang lain kan pasti akan memandang kita, cara itu. iya. Jadi kita tidak peduli apakah kita menjadi anak kesayangan atau apa, itu yang saya lakukan, ya.
Oke, Pak. Terima Ya, kasih. ya sama-sama. Oke. Sik, Mbak. Nek nurut aku Ya, loh, yo, ini kan gimana? akhirnya kan jadi tipis sekali toh antara konseling dengan coaching toh, yaitu Betul, tadi. Pak. Iya. Nah, Tetap kalau memberi konseling itu masukan kan, gitu ya, Pak. oh ya, konseling itu kan belajar dari pengalaman seperti tadi toh mengatasi permasalahan itu konseling. Mm-mm. Nah, Mm-mm. sementara yang barusan kita bahas ini kan juga Mm-mm. larinya ke prinsip konseling loh. Iya, Jadi betul. ada satu permasalahan, kemudian bagaimana caranya memecahkan permasalahan tersebut. Masalah. Sementara Mm-mm. kalau yang tadi dibahas itu kan, kalau prinsip coaching itu kan ke masa depan toh, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan potensi kita seperti itu. Nah, mungkin seperti yang tadi diceritakan Mbak Bian sama Bu Wahyu tadi, itu kan Mm-mm. juga permasalahan toh berbasis pengalaman toh. Iya, pengalaman. Mm-mm. Iya, mulane. Jadi cuma sedikit sih Pak, sedikit Hmm, mendengarkan sedikit setelah sholat itu. oh, Nah, ternyata tetap di ruang utama ya. Ternyata permasalahannya juga iya. ya sama ya Pak ya. Hmm, Istilahnya memberi oh, solusi itu kan Pak, tetap memberikan solusi. iya. Nah, makanya mungkin seperti yang tadi saya sampaikan pas nggon proses supervisi akademik itu loh. Jadi Mm-mm. sebelum melaksanakan supervisi, mungkin itu larinya Ya, ke konseling. Artinya kan ya, cara-caranya mengidentifikasi kesulitan. Misalnya, ya. saya mengajar bahasa Indonesia. Saya mau mengajar di kelas 8C misalkan. Nah, kepala sekolah menanyakan, kira-kira potensi kesulitan apa yang dihadapi. Saya kan cerita. Nah, otomatis kan Mm. berbasis pada yang kemarin-kemarin toh. Nah, Ya, sementara untuk coaching sendiri itu dilaksanakan pasca supervisi tadi toh. Jadi ya, pasca observasi. Ya, terus kemudian kan nanti ke depan toh. Nah, ya. dari pelaksanaan tadi, coro-corone kira-kira bagaimana Pak Wahyu bisa mengembangkan supaya nanti bisa mengatasi siswa yang pasif, bagaimana siswa yang tidak mau mengerjakan, bagaimana caranya mengatasi anak yang ngantuk dan lain sebagainya kan mungkin prinsipnya seperti itu. Malah jadi mumet dewe. Iya. Bingung Pak. Heeh. Soalnya istilahnya hampir sama semua Pak. Iya, Jadi heeh. titik titik tengahnya itu di mana? Ya nanti ujung-ujungnya ya larinya ke arah situ juga toh. Iya, tetap Heeh. ke itunya, ke solusinya kan Pak, Ya. berarti titik Ya, coba temunya. nanti kita tanyakan, coba nanti misalkan ada contoh seperti itu, terus kemudian, loh, Ya, ini larinya kan ke arah konseling, berbasis pada pengalaman, kejadian, kan ya, seperti itu. mhm. Ya, 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 setuju Pak. Ini buat, Bu Ati terus kesasar nanti. Iya, ini tak suruh masuk tadi udah loh Pak. Oh, oh, Masuknya kemana coba? Cek. oh. Bu Ati gimana? Wis dikunci meneh. Apa iya Bu? Ini kekunci Pak. Kekunci Saya terus paling terus bisa. mutung terus balik, mbok, balik kanan. Lagi tak takoni kesasar nanti. Belum jawab. Nek Mbak Evi sendiri dapat materi tentang coaching ini pas kapan? Ya baru ini Kemarin pas Pak, IKM ada, kapan? Bo? Ya? Belum, saya Eh? belum ikut IKM sama sekali. Oh, ngajar kelas anu yo, kelas atas yo. Iya, saya kelas Belum 6 IKM ya? Pak. Masya Allah. Nggak boleh turun kelas. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Tapi ya ada senangnya juga sih Pak. Ah, Ah, ah. Tapi yo kelas 6 kan itu Pak di ujung tombak biasanya ya. toh. Mm. Ya Tapi yang ada sekarang kan huru-hara. modelnya kan tidak berbasis pada ujian nasional toh. Jadi tidak Iya, seperti zaman dulu keberhasilan ditentukan dari hasil anak-anak. Sekarang juga. Nek Kaliwatu sendiri anune neng ya. SMP 14 ya.
Iya, kalau Kaliwatu Kranggan, saya di Kaliwatu Kranggan, Pak. Kalau Kaliwatu kan ada Heeh, 3 sebenarnya, Kaliwatu, SD heeh, Kaliwatu, Kaliwatu heeh. Bumi, terus satunya Kaliwatu Kranggan. Nah, saya di Kaliwatu Kranggan. Kalau di Kaliwatu Kranggan itu zonasinya di 14 sama 13. 13. Tapi nek 13 Mm-mm. rada adoh ya. Iya, Sak tapi sekolahan sama kemarin Mbak Rina itu ya. tidak, Pak. Kemarin iya di sini, tapi sekarang sudah dimutasi di SD Kaliwatu Bumi, Bu Rina. Oh, Mm-mm. PNS nek Mbak Rina nih. Belum, Eh? belum. Dulu sekolah bareng saya tidak mau, Pak. Jadi ya belum ikut. Oh, juga belum P3K. Belum. Oh, Dek. Oh, Mbak Rina Perias loh. Iya, Bu Arina Angger. Fatwasri, toh, Pak? Iya, Heeh. Pandeglang. Kok jare ibuke bocah PNS ki? Guru PNS belum ya? Belum, Pak. Oh, Ya, oke. heeh. Belum, Pak, belum. Dulu pas saya sekolah itu, saya kan sekolah lagi toh, Pak, sekolah Heeh. UT. Heeh. Bu Rina juga saya ajak, ayo Bu sekolah lagi. Kan dia jurusannya bahasa Jerman, Pak. Usah. Iya, bahasa Jerman Asalnya. apa bahasa Mandarin kalau nggak salah. Heeh, Ya heeh. kan belum linier toh. Tak suruh Mhm. ikut sekolah, tidak mau. Belum mau, deh. Dan tidak mau, Ya. belum mau. Terus sekarang katanya lagi mau sekolah. Hmm. Itu. Tapi kan bukan bukan Bu Rina itu toh sing guru kesayangane kepala sekolah bukan toh. Nah, bukan, Pak, bukan. Nah, ini kayaknya curhat temenan iki. Iya, ini memang Tidak curhat hanya sekedar betul-betul, Pak. praktek iki. Serius ini loh, Pak. Tapi Heeh. besok ganti 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 topik aja lah, Pak. Malu saya. Mhm, ya. Ya nek intine di semua sekolah itu pasti ada yang seperti itu, sing jenenge Mm-mm. apa ya? Nek karena mungkin pinter apa ya nek cara bahasa wong butuh le ngarani pinter ngolor apa apa. Jadi mencari Ya, perhatian itu loh, ah, heeh. mencari Seneng muka, Pak. wadu-wadu. Mencari Eh? muka. Mencari Nah, muka. Oh. ya, ya, pasti ada yang seperti itu. Ya nek prinsip apa apalagi kita mantan GTT ya harus siap toh dengan kondisi seperti itu. Saya 15 tahun 15 Mm-mm. tahun di sekolahan ganti kepala sekolah berapa kali ya? 4 atau 5 kali. Setiap kali Hmm. ganti kepala sekolah selalu mengawali Mm-mm. sesuatu itu dari hal yang baru. Ya carane Mm-mm. merangkak dari bawah lagi. Ya, Nanti begitu wis cara-carane di mata kepala sekolah tersebut cara-carane sudah kepala sudah melihat potensi toh. iya. Sudah hampir di puncak Eh, ganti kepala ganti sekolah. lagi. Merangkak dari bawah lagi. Yes, biasalah. Makanya Iya, ya itu dari cerita tersebut ora kaget. Ya intinya ya kita harus selalu siap di semua kondisi pun pasti ada yang seperti itu. iya. Cocok, Pak. Yes. Sekarang modelnya saya itu cuek gitu aja. Hmm. Mm-mm. Tapi saya apa ini dari permasalahan itu loh Pak, yang tadi itu se- selang beberapa waktu ke sini saya lihat ya, saya rasa itu Mm-mm. Bu Kepala sekarang mulai terbuka matanya Pak. Menurut saya tapi menurut saya pelan-pelan Ah, ah. mulai terbuka. Oh, ternyata iki lho sing tenanan, cah kiye Hmm. karo cah kiye gitu. Ya. Kayaknya sudah mulai terbuka. Memang apapun itu membutuhkan waktu gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Itu kepala sekolah baru. Ya, sudah lama sih, Pak. Malah lamaan Oh. saya yang di sini. Ya, hampir 5 tahun sih, Pak, di sini. Oh. Ya harusnya wis carane sudah mengetahui kondisi asli di Iya, lapangan itu seperti apa. Harusnya loh misalnya iya. kepala sekolah itu betul-betul bijak. Mm-mm. Ya, udah hampir 5 tahun, udah hampir mau mutasi lagi kayaknya. Kayaknya, Oh. kayaknya loh, Pak. Oh. Kayaknya pingin mutasi. Hmm. Nek Mbak Evi sudah berapa tahun di situ? Saya dari 2012, Pak. Uh, ya lama yo, 10 tahun. Iya, 2012.
10 tahun, Pak. Di desanya sendiri sih, Pak, di desanya suami ini. Saya kan aslinya Kaliwatu Bumi, Pak. Oh alah, cuma pek nggo. Iya, wates gitu loh, Pak. Hmm. Biar keren, Oh. wates. Oh. Oke, jawaban Ibu Ati tetep ra iso mlebu. Oh, iya. Aku lo tapi mboten dibales, Pak. Hmm. Apa nunggu? Ini sampai jam berapa tuh, Pak? Tadi 14.50. Tapi udah 14. woro-woro untuk kembali ke room utama. Mm-mm. Karena banyak yang belum bisa masuk sih, Pak. Mulane tadi aku ngomong, ngenteni 14.50 wae lah. Ngerti langsung masuk di room utama. Kok sing Iya. pinganane kan ngono to. Iya, heeh. Jadi kegiatan kemarin itu mbuh dinas yang salah surat atau gimana gitu loh. Lah untuk kegiatan yang penguatan Yang guru kemarin penggerak itu kan penguatan aslinya loh. guru. Iya. Kan aslinya Oh, dikhususkan untuk mereka-mereka yang wis lulus gitu loh. ya. Nah, cuma ada 2 orang sing CGP angkatan 8. Mm-mm. Aku karo Mm. guru SMP 33. Sementara SMP 33 itu sendiri kayaknya malah kita kok nggak ada ngono lho ning sing angkatan 8 itu. Gitu. Makanya ning kono ya Kayak kaya cah ilang lah. Sudah dibahas materi ini, wih, materi dhuwur. Ditakoni jenengan GP angkatan berapa? Angkatan 2 ya kok saya nggak tahu. Saya angkatan 8. Loh kok iso masuk di sini? Ya orang mm, ngerti. Terus kemarin kan mm, pesennya dari Pak Naryo. Nah, pengawasnya Pak mm, Naryo. Terus pokoknya mm. jalani saja. Ya hidup-hidup nambah pengalaman, ketemu dengan senior-senior. Waduh. Ya tapi lebih bingung. Otomatis kan kita baru tengah-tengah toh, modul 2.3. Iya, Artinya iya. masih banyak hal. Ya termasuk nggon masalah coaching gini agak wae mlebu nggon coaching kok wis sing bahas tentang coaching supervisi akademik. Aduh wis Hmm. marake Itu mumet. 2 hari ya, Pak, ternyata ya, Pak? Oh, 2 2 hari. hari. 2 hari. Terus waduh. Makanya saya wedi. Intinya betul-betul guru penggerak itu kan memang program yang dikhususkan persiapan untuk calon kepala sekolah toh. Jadi Masya materi Allah. nih. Nah, makanya materi kemarin itu kan pembekalan untuk calon pengawas dan calon kepala sekolah. Aduh. Oh. Waduh, selamat, Bapak. Wah, selamat selamat. Kepala sekolah apa pengawas dulu, Pak? Alah, kepala rumah tangga wae lah. Hmm. Dilala satu kelas dengan kepala sekolahku. Aduh, wis dan. Mhm. Jadi ini kan mau Oh, memberikan penilaian ya angel. iya, iya. Kepala sekolah Bapak berarti sampun CGB nggih, Pak? Ya, CGP angkatan 6 Oh, angkatan baru selesai 6. kemarin, heeh. Makanya kan Hmm. kemarin sing memotivasi jalani saja Mhm. Pak, mudah pasti bisa. Oh, karena kegiatannya hanya Sabtu dan Minggu. Tekan gone. Aduh, Di kegiatan saya luar. berhenti. Oh, di luar Saya ekspektasi lah. minggu-minggu ini sebenarnya saya minggu-minggu ini kurang apa ya, Pak, yo? Hmm, Meletre rasanya, Pak. hmm. Apa yo? Kurang semangat gitu aja. Kok meletre. Tapi ya sebisa mungkin ayolah, Nah, semangatlah gitu. ya sing jelas apa ya? Hmm. Dikatakan mulai merasakan kebosanan ya raming Iya, ya heeh. semakin kesini kok materi ini ki saya angel tak pikir loh. Iya, Kok Pak. materinya itu semakin Oh, sulit gitu setuju, loh. heeh. Oh, Kayaknya ditambah heeh, kayaknya saya itu belum mampu gitu aja, Pak. mm. Heeh. Apalagi Makanya kan besok ini kan kayak contohnya kemarin teman-teman yang sudah apa ya, yang sudah GP dari mm, angkatan sebelumnya, terutama yang PNS itu kan heeh, heeh. langsung diangkat gitu toh, Pak, masih Nah, muda. Nah, di kalangan sini itu masih jadi bahan pergunjingan gitu loh, Pak. nah, Nah, gitu. Jadi kayaknya kok kurang gimana ya rasanya ya? Kurang jadi nah. amburadul. Iya. Makanya anggar aku nge-share gawe bikin status lah tentang Hmm. kegiatan guru penggerak. Wah, mesti komennya, "Wis, selamat 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 calon KS." No. Aduh, wis. Nah, sama Pak, makanya saya jarang banget suka itu posting-posting. Nah, Baru posting kemarin yang Loka nah, 3, yang sebelum-sebelumnya kan saya nggak pernah Pak. nah. Wis Hmm. dikabari.
jam 15 kumpul di room utama. Jam 15. 3 menit lagi, Pak. Heeh. Hmm. Ya, jadi intinya nanti coba pas refleksi nanti sambil kita tanyakan Yogi mau perbedaan antara konseling dengan coaching itu sendiri itu loh. Coaching. Heeh. Terus Bapak mau naikkan tangan, Pak. Saya pendengar saja. mungkin akan Hari lebih ini saya ubun-ubunnya panas sekali, Pak. Tadi ngampu anak apa itu gerak jalan, Masya yuk. Allah. Panasnya. Nah, aku dari pagi ngawasi bocah kan hari ini simulasi AKM itu toh. Oh, iya, iya, Makanya iya, iya. dilatus mudun mau jam 12 iki urung absen. Hmm. Ini posisi Oh, Mbak Evi sama, masih di, Pak. Iya, saya juga belum absen. Untung Bapak mengingatkan. berarti posisi di rumah apa di sekolahan? Saya di sekolahan, Pak. Oh, mending Sendirian. masih di sekolahan. Aku wis turun Bapak di... gunung Oh, Bapak sudah di turun rumah. gunung, toh. Oh. Kalau di rumah saya Nah, malah masalah nggak fokus, Pak. nah saya nek misalnya ngantek lebih dari pukul 14, misalnya sampai jam 3, ya selak dikunceni ruangnya karo penjagane. Oh. Di Wong sini dulu tak pernah balik, toh, Pak. eh? Kuncinya tak minta. Kuncinya Eh, tak minta. oh yang dhisik wis tahu sampai jam berapa, setengah 4 atau jam piro. Mau ditunggoni ning ngarep ruang terus suwi-suwi ora kepenak wis mending balik wae lah. Engko garek gampang munggah absen di luar kan bisa. Iya, iya. Betul. Maka ini jane nek cara aku loh akan lebih masuk seandainya itu kita dicarane ditunjukkan sebuah video praktek coaching misalkan. Sehingga Coaching. dari situ kan kita bisa ATM toh. Heeh, kita bisa melihat Jadi oh prinsip sebenarnya coaching saya itu yang seperti ini. pas melihat di video yang di sana yang diputar di LMS sih kurang apa ya Pak, nek saya ya kurang memahami nek Aku aku video apa minta aku DDR Pak, daya dong rendah. nah DDR aku banget video mungkin. utamanya ya LMS ya. Jujur ya. Iya. Video di LMS paling minta Heeh, puter, tak tinggal heeh. ngopo, nanti begitu selesai garek di close aku. Atau tak tonton. Tadi malam coba saya buka ya Pak, saya Nah, buka. Lah kok saya malah tidur. Ya, jadi apa ya Nina nah. Bobo. Oh. Wis pas 15 kita kembali ke room utama Oke, wong. ayo Pak, Yuk. kita kembali. Tutup sih ya. Oke Pak, kita tutup.